Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang skripsi yang saya tulis yang berjudul Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan sosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Perkembangan teknologi yang disebut internet telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya, perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis online ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online? Yang kedua, apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online? Jenis penelitian yaitu kualitatif, deskriptif. Dan untuk memperoleh informasi, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar. Pembahasan yang pertama, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online. Tahap pertama yaitu proses penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan Polrestabes Makassar terhadap tindak pidana penipuan berbasis online. Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penipuan serta tahap tersulit dalam proses penyelidikan. Hal ini disebabkan karena dalam tahap ini penyidik harus mampu membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam upaya penanggulangan. Tahap kedua, proses penyidikan. Melakukan penyidikan terhadap pelaku dan membuat laporan hasil berkas perkara. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu, perlu kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain. Dalam proses penyidikan diperlukan alat bukti yang terdapat pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tahap selanjutnya yaitu proses pembuktian dalam perkara pidana. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin atau ajaran, dan jurisprudensi. Tahap selanjutnya yaitu proses persidangan. Para penegak hukum harus dapat membuktikan dengan berbagai cara dan dengan alat-alat bukti yang sudah diatur menurut undang-undang. Penegak hukum tidak boleh keluar dari ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang mengenai cara dan ketentuan alat bukti. Apabila keluar dari aturan tersebut, maka cara maupun bukti-bukti tersebut tidak sah ataupun tidak layak ditampilkan dalam sidang pengadilan. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online. Adapun faktornya yaitu sulit menemukan alat bukti, sulitnya menemukan akun-akun anonimus atau akun palsu yang sulit dideteksi, data diri atau media elektronik milik pelaku seperti elektronik yang dibuang, nomor HP yang sudah tidak aktif. Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Terakhir, kesimpulan,
Tindak pidana berbasis pinjaman online pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik, yaitu komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pinjaman online dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu KUHP. Karena di dalam kasus terdapat unsur penipuan dikenakan pasal 378 KUHP, di mana penegakan hukumnya dimulai dari beberapa tahapan. Sekira cukup sekian untuk sedikit gambaran tentang skripsi yang saya tulis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.